lanjutkan. Ini jawaban dari Mbak Fitri SMS. Kemudian Mbak Gita, pembeli dan penjual di pasar, ya. Oke, saya tunggu jawaban yang lainnya. Yang wah, ini menulis sebuah buku, ya Mbak Grace. Ingat ya, beda antara komunikasi intra pribadi dengan komunikasi antar, ya. Kalau komunikasi intra itu komunikasi kita dengan diri kita sendiri, ya. Contohnya berdoa, ya. Berdoa atau kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kesalahan yang sudah kita lakukan, ya. Seberapa banyak dosa yang telah kita kerjakan, itu kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang saya tanyakan adalah komunikasi antar pribadi, ya. Nah. Ya. Oke, jawabannya macam-macam, ya. Mulai SMS, pembeli dan penjual di pasar, ada yang menulis sebuah buku, komunikasi via Skype, kemudian komunikasi via chat, kemudian percakapan di telepon. Pada dasarnya kalau komunikasi antar pribadi adalah melibatkan dua orang, ya. Melibatkan lebih dari satu pribadi, ya. Kalau intra kan satu, ya. Dia berkomunikasi dengan diri sendiri. Kalau antar berarti kan lebih dari satu orang, ya. Ya. Jadi kata kuncinya di situ aja, ya. Oke, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. C, ya. Di sini dikatakan bahwa model, ya, model komunikasi sirkular, ya, dari Osgood dan Scrum, ya. Model komunikasi ini berlaku untuk komunikasi antar pribadi, ya. Nah, di sini katakan bahwa proses komunikasi ini dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Pelaku komunikasi pertama kali mengambil inisiatif sebagai sumber atau komunikator, membentuk pesan encoding dan menyampaikan melalui saluran komunikasi kepada lawan komunikasinya, ya, yang bertindak sebagai penerima, ya, otomatis sebagai penerima, ya. Mungkin, ya, saluran komunikasi yang dipergunakan bisa bermacam-macam, ya. Misalnya telepon, tadi jawaban Mbak Asnawati, jawabannya itulah percakapan di telepon, misalnya. Kemudian surat, atau kalau bentuk komunikasinya adalah percakapan langsung secara tatap muka, ya, yang menjadi salurannya adalah gelombang udara, ya. Kemudian kedua, ya, tadi kan pertama, ya, sekarang kedua, pihak penerima setelah menerima pesan akan mengartikan pesan, dalam bahasa istilah asingnya adalah decoding, dan menginterpretasikan, interpreting, pesan yang diterima, ya. Nah, apabila penerima atau komunikan, ya, mempunyai tanggapan atau reaksi, maka selanjutnya akan membentuk pesan, ya, atau dalam hal ini encoding, dan menyampaikan kembali, ya. Nah, kali ini dia bertindak sebagai sumber dan tanggapan atau reaksinya disebut sebagai umpan balik, ya. Nah, kemudian ngerti ndak ini, ya? Jadi misalnya di sini katakan apabila penerima atau komunikan, ya, mempunyai tanggapan atau reaksi, maka selanjutnya akan membentuk pesan dan menyampaikan pesan kembali, yaitu dinamakan dengan umpan balik, ya, kepada si pengirim tadi. Nah, yang memberikan umpan balik ini dia bertindak sebagai
sumber lagi, ya. Sumber sebagai komunikator, ya. Nah, yang menerima nanti namakan dengan komunikan, ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah pihak sumber yang pertama sekarang bertindak sebagai penerima. Kalau tadi ada umpan balik, ya. Misal saya, ya, saya ngomong, ya, saya ngomong, sekalian, si A, besok kita kuliah pengantar ilmu komunikasi jam 8 malam ya. Si A. Kan yang pertama ini yang bertindak sebagai komunikator saya. Terus yang sebagai penerima atau komunikannya si A. Si A langsung feedback ada umpan balik, besok enggak bisa saya Pak, besok saya kerja. Nah, dia jawabannya ini dia berfungsi sebagai komunikator dan saya sebagai penerima, ya, sebagai komunikan atas feedbacknya tadi, ya. Oke, itu saya rasa tidak begitu sulit, ya, tidak begitu sulit karena simple sekali, ya, tentang poin-poin yang terdiri poin pertama, poin kedua maupun poin ketiga ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya masih dari kegiatan belajar yang kedua, ya, kegiatan belajar yang kedua masih membahas tentang model dasar komunikasi, tapi modelnya adalah model komunikasi Gardner, ya. Model komunikasi yang dibuat Gardner ada dua, yaitu model verbal dan model gambar, ya. Nah, model verbal, ya, model komunikasi verbal yang dikembangkan oleh Gardner mencakup 10 unsur, ya. 10 unsur. Pertama, ya, komunikator dan komunikan persepsi, ya. Kemudian yang kedua itu adalah persepsi, yang ketiga reaksi, yang keempat bisa kita lihat pada slide berikutnya, ya, saluran, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi, ya. Kemudian yang ketujuh adalah bentuk atau struktur atau pola. Maaf, yang keenam itu. Kemudian yang keenam adalah bentuk, struktur atau pola. Ya. Ke-7, ke-8, ke-9, ya. Kemudian yang ke-7, ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah konteks. Kemudian yang ke-9 makna atau makna pesan. Kemudian yang ke-10 akibat atau hasil, ya. Nah, dari model verbal ini, ya, ada 10, ya, unsur, ya. Dulu saya sudah memberikan juga bahwa verbal dan non verbal, ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa komunikasi verbalnya apa, ya. Apa dulu coba? Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan banyak contoh tentang komunikasi verbal, ya. Coba dalam hal ini coba saya cek ini. Coba Mbak Asnawati nih. Nah, ini coba Asnawati.
Apa sih? Komunikasi verbal itu apa sih? Coba dijawab ya. Yang lainnya juga sambil berpikir, yang lainnya juga bisa memberikan contohnya ya, komunikasi verbal ya. Oke. Situasi atau jaringan ya, Mbak Asna Wati mungkin tidak ada trouble atau masalah. Ya, coba ditulis saja yang lainnya ya, yang lainnya juga ditulis. Komunikasi verbal ya, jawabnya komunikasi simbol gitu kan. Apa yang lainnya ya? Komunikasi dengan isyarat ya. Coba ingat kembali bahwa dulu saya pernah memberikan awal pertemuan pertama maupun pertemuan kedua, saya sering beri contoh komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah memperkuat dari komunikasi verbal ya. Nah, apa sih komunikasi verbal tersebut gitu loh. Ya. Karena di sini kita akan membahas model dari verbal. Jadi model komunikasi verbal yang dikembangkan oleh Gebner mencakup 10 unsur ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda lihat di halaman 3.12 ya, someone ya. Kemudian perceive and even and react in a situation through some means, kemudian to make available material in some form and contact, conveying content, kemudian of some konsekuensi atau akibat sil ya. Nah, ada 10 unsur di sini ya. Yang lainnya, ini kita sudah memberi jawaban. Yang lainnya gimana nih ya? Yang lainnya gimana nih ya? Ini kan sudah ada komunikatornya, persepsinya, reaksinya, situasi, saluran, distribusi, bentuk, konteks, makna pesan, akibat atau hasil ya. Oke, sambil pikir kita lanjutkan ya, nah, tadi kan 10 itu adalah unsur ya. Unsur yang dimiliki modal verbal yang dikemukakan oleh Gebner ya. Ada 10. Nah, sekarang modal verbal dari Gebner tersebut memiliki 11 komponen ya, Pertama, pelaku komunikasi ya. Nggak ada pelaku komunikasi ya nggak mungkin terjadi komunikasi ya. Kemudian objek peristiwa ya. Kalau tidak ada peristiwa
Ya tidak juga bisa terjadi komunikasi apa, peristiwa apa yang harus dibicarakan ya. Kemudian persepsi terhadap objek peristiwa ya. Bagaimana persepsi seseorang terhadap objek atau peristiwa ya. Kemudian bagaimana reaksinya, kemudian bagaimana situasinya, kemudian media atau salurannya apa ya. Kemudian distribusinya seperti apa ya, kemudian bentuk atau struktur atau pola, kemudian konteks, kemudian makna, isi pesan, akibat, hasil. Hampir mirip ya, yang kalau yang satu kan 10 unsur ya. Model komunikasi verbal dikembangkan Gardner mencakup 10 unsur. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa model verbal dari Gardner memberikan gambaran bahwa komunikasi mencakup 11 komponen ya. 11 komponen ya. Seperti pelaku komunikasi itu komunikator dan komunikan, objek peristiwa, persepsi terhadap objek peristiwa, reaksi, situasi, saluran atau media, distribusi, bentuk, struktur, pola, konteks, makna, isi, dan akibat atau hasil ya. Dengan demikian, komunikasi menurut Gardner adalah suatu proses di mana seseorang, dalam hal ini komunikator atau komunikan, mempersepsikan suatu objek peristiwa dan bereaksi dalam suatu situasi dengan menggunakan alat atau saluran tertentu agar sesuatu yang disampaikan itu menjadi ada dalam bentuk dan konteks tertentu dengan makna atau arti tertentu dan dengan tujuan memperoleh suatu akibat atau hasil tertentu ya. Dan sekarang saya tanyakan aja yang gampang aja ya. Apa bedanya komunikator dengan komunikan ya? Ayo, siapa yang dinamakan sebagai komunikator dan siapa yang dinamakan dengan komunikan? Nah, ini sambil saya cek juga ya. Sambil saya cek juga yang hadir pada malam atau pada online kita hari ini ya. Kita pada hari ini silakan diberikan kan contoh atau diberikan jawaban ya. Jawaban dari tadi apa yang saya tanyakan, pasti bedanya antara komunikator dengan komunikan. Jangan Anda lihat di handphone ya, di ponsel ya, ada komunikator ya. Nah, coba Anda berikan jawaban ya, jawaban atas pertanyaan saya tadi ya, sambil saya cek juga ya, yang hadir pada hari ini. Jadi ada 5 ya. Minus ya, minus Ikah ya. Ikah tadi ya nggak bisa hadir. Nah, Ana juga sudah Ana tadi off dia ya. Ini yang dilihat di layar monitor saya ada 5 orang ya. Grace, Siti Fajriah, Brigita, kemudian Fitri Nilamsari, Prima ya. Nah, ini Kak Grace ya, Grace Sitia yang memberikan jawaban komunikator, orang yang menyampaikan komunikasi ya. Siti Fajriah dan komunikannya menerima komunikasi. Oke, that right ya, benar ya. Jadi yang
dikatakan ya, yang dikatakan ini Asnawati online lagi ya. Kenapa ini? Kok on off aja ini ya. Saya cek dulu jawabannya. Komunikan adalah orang yang menerima komunikasi ya. Brigita mengatakan komunikan penerima informasi, komunikator pemberi informasi ya. Ini yang mestinya ini belum ada, ini kayaknya si Prima ini kemana ini? Kok enggak ada? Coba Prima ya. Coba Mbak Prima ya. Ya. Kok belum memberi jawaban ya dari umpan balik yang saya minta tadi ya. Jadi dia sudah memberikan umpan balik, Grade juga sudah, kemudian Asna juga sudah. Oke.